room masing-masing ya, tentang materi hari ini. Sudah melihat layar saya, mudah-mudahan? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Baik, ini pertemuan ke-14, Merah Putih, pertemuan terakhir kita untuk semester ini. Kalau mendengar kata diskusi, saya yakin teman-teman tidak asing dengan kata ini ya. Seperti apa pembicaraan lebih dari satu orang begitu ya, 2 orang itu sudah boleh disebut diskusi. Mengapa? Karena di dalamnya ada bertukar pikiran. Akan tetapi diskusi yang dimaksudkan dalam pertemuan kita ini bukan diskusi hanya mengobrol biasa, tetapi bentuk pertukaran pikiran yang terarah begitu ya, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Nanti kita akan melihat beberapa jenis diskusi yang dilakukan dari nama-nama yang mungkin kita kenal sampai nama dari jenis diskusi itu yang masih asing bagi kita begitu ya, tapi semuanya merupakan bentuk diskusi. Intinya dari diskusi adalah bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah begitu ya. Jumlah orangnya nanti tentu saja namanya bertukar pikiran, tidak bisa hanya satu orang, tentu saja lebih dari satu orang, tetapi jumlahnya bisa dalam kelompok kecil, bisa juga dalam kelompok yang besar begitu ya. Syaratnya apa? Ada yang dibicarakan, ada anggotanya, ada orang yang memimpin diskusi, kemudian kalau itu ada putusan, itu akan ada putusan, kalau simpulan, semua diskusi itu membutuhkan simpulan. Kemudian memilih masalahnya seperti apa, karena namanya diskusi, kalau teman-teman tahu ya berhubungan dengan diskusi ilmiah, itu hal-hal yang berhubungan dengan keilmiahan begitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dipilih dalam sebuah diskusi, baik itu dengan nama mungkin simposium, lokakarya, kolokium, kongres begitu ya, atau muktamar mungkin ada dengan nama lain begitu, itu sebenarnya dalam bentuk-bentuk diskusi begitu ya. Jadi ada permasalahan, suatu yang menarik, kemudian ada manfaatnya dan mungkin juga langka. Nah, masalah itu harus mengandung nilai diskusi, tidak bisa hanya mengandung nilai informasi saja dari satu pihak ke pihak lain, tetapi punya nilai untuk didiskusikan, dibicarakan bersama. Ada pertukaran pikiran di dalamnya. Kemudian gunanya apa? Yang pertama, untuk memecahkan masalah gitu ya. Kita paham akan sebuah masalah, kemudian memecahkan masalah itu. Kemudian bisa juga untuk membuat kesepakatan, apa yang kita sepakati begitu. Kemudian bisa juga kita mencari gagasan-gagasan terbaik dari pemikiran bersama. Biasanya dalam kongres-kongres itu ada putusan atau rekomendasi dari sebuah kongres begitu ya. Itu adalah bentuk diskusi juga. Kemudian menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dengan membaca atau mendengarkan ceramah. Jadi ada pertukaran pikiran di dalamnya. Kemudian mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Tidak hanya bagi pemimpin diskusinya, tetapi juga bagi peserta diskusi manfaatnya itu sama. Nah, kalau tempat diskusinya ini secara fisik ya, bersih, rapi, cukup luas, penerangan cukup jika malam. Nah, yang berbentuk fisik ini mungkin tempat diskusi secara fisik. Akan tetapi sekarang kita bisa melakukan diskusi secara virtual. Nanti akan kita lakukan dalam ruang diskusi kita ini ya. Kemudian diisi peralatan yang diperlukan. Mungkin kita memerlukan alat perekam begitu ya. Kemudian pelantang jika suara tidak cukup terdengar. Kemudian suasana yang tidak bising. Mengapa? Karena kita perlu saling mendengarkan suara, kemudian dapat saling memandang, begitu ya. Ini dalam ruang diskusi, baik yang virtual maupun yang sesungguhnya, begitu ya. Jadi antara satu dan lain itu bisa saling memandang. Kemudian dari jenisnya, nah ini
ada banyak teman-teman kalau kita lihat jenisnya yang akan kita lihat nantinya ada 11 jenis. Dari diskusi kelompok, ini nanti akan kita lakukan, kita akan berdiskusi dalam kelompok besar nantinya. Kemudian diskusi kelompok terkumpul. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian ada diskusi panel, ada seminar, ada lokakarya, semiloka, konferensi, kongres, rapat kerja atau raker, kolokium, dan sarasehan. Ada orang yang menggunakan nama ini secara acak tanpa tahu perbedaannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan karena dari nama-nama ini semua punya kekhasan begitu ya, diskusinya seperti apa. Nah, yang pertama adalah diskusi kelompok. Jumlah peserta sekitar 10 orang. Di sini dibatasi jumlah pesertanya dalam 10 orang, tapi nanti kita akan melakukan diskusi dalam kelompok yang lebih besar. Masalah yang dibicarakan sederhana. Artinya tidak perlu pemikiran yang sangat dalam begitu ya, karena semua orang sudah tahu punya latar belakang yang sama. Kemudian salah seorang menjadi pemimpin diskusi. Ya. Jadi ada yang akan menjadi pemimpin diskusi. Nah, diskusi lainnya yang mungkin tren belakangan ini itu adalah mungkin teman-teman tahu yang disebut dengan FGD begitu ya. Kalau FGD atau Focus Group Discussion ini sudah punya padanan di dalam bahasa Indonesia. Kita punya DKT yang bermakna diskusi kelompok terkumpul. Artinya memang terikat jadi satu, fokusnya satu begitu, yang terarah dan terfokus ya, jadi terkumpul atau DKT. Ini biasanya ada kelompok membahas permasalahan tertentu, sama ada pemimpin diskusinya, suasananya bisa informal atau santai, tapi bisa juga sebenarnya serius. Suatu proses. Jadi kalau ada cara pengumpulan data melalui DKT ini. Jadi kalau ada penelitian, pengumpulan datanya bisa juga dilakukan melalui proses DKT ini. Ya, tetapi lebih banyak dipakai sekarang kalau DKT itu misalnya di kantor kami begitu ya, sering dipakai untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dengan mengundang biasanya pakar. Semuanya mengungkapkan pendapat terhadap permasalahan yang muncul, kemudian semua orang dari latar belakang ilmunya memberi pemecahan terhadap masalah itu berdasarkan latar belakang ilmunya ya. Kemudian diskusi panel. Ini karena namanya panel, kalau teman-teman mendengar biasanya panelis itu lebih dari satu. Jadi panelis-panelis ini mempunyai keahlian di bidang masing-masing ya. Kemudian mereka mengutarakan pendapatnya, pemimpin diskusinya disebut moderator. Kalau yang lainnya mungkin hanya disebut pemimpin diskusi begitu ya. Kemudian ada pendengar yang nantinya diberi kesempatan juga untuk berbicara. Nah, kalau dalam FGD atau DKT tadi, semua pesertanya itu berbicara. Jadi tidak ada yang punya posisi lebih dari yang lain. Yang ada adalah pemimpin rapat itu atau diskusi itu, begitu ya. Kalau ini ada yang menjadi panelis, tetapi pembicara itu bisa, pendengar bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, ini forum yang biasanya forum akademis, simposium, orang-orangnya mengutarakan pendapat mereka apa, begitu ya, menyampaikan dulu. Biasanya namanya simposium itu, kalau dalam benak saya identik dengan podium begitu ya. Jadi semua menyampaikan masalah masing-masing atau saran masing-masing gitu. Mereka menjadi pemerasaran, orang yang menyampaikan saran-sarannya. Kemudian ada sanggahan umum. Nah, ini yang ada di dalam sebuah simposium. Simposium itu tidak mengambil sebuah simpulan ya. Jadi dalam simposium orang bisa menyampaikan informasinya, kemudian ada sanggahannya, tidak perlu ada simpulan. Kemudian seminar. Kalau teman-teman biasanya ada apakah di
Apakah nanti akan ada seminar proposal? Ada ya? Iya? Apakah ada seminar proposal? Teman-teman ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Untuk Langsung ya? D4 Bu yang ada Bu. Oh iya, untuk D4 ya yang ada. Oh baik. Kalau misalnya teman-teman menghadiri suatu seminar, itu ada penyajinya, begitu, menyampaikan masalahnya, kemudian ada bahasannya. Bahasannya biasanya ada tema tertentu, jadi pembahasannya tidak luas begitu ya. Jadi ada tema-tema tertentu yang dibahas. Sama dipimpin oleh moderator juga. Nah, di sini ada simpulan atau ada putusan dari seminar itu. Kalau tadi simposium itu berakhir tanpa simpulan, kalau seminar itu berakhir dengan simpulan. Kemudian ada lokakarya, namanya karya. Jadi ada kerja di dalamnya, ya. Biasanya ada praktik-praktik kalau lokakarya ini. Jadi ada pakar membahas masalah praktis berkaitan dengan keahliannya, sama ruang lingkupnya terbatas. Kemudian peserta itu berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, artinya ada dalam bidang itu, sehingga bukan orang asing yang tidak paham sama sekali. Jadi kalau ada lokakarya tentang perpajakan, di dalamnya adalah orang-orang yang paham tentang pajak. Jadi mulai dari memberi kalau kita presentasi ya, prasaran, karena dia memberikan berupa saran-saran atau masukan, kemudian tanggapan dari peserta diskusi, kemudian ada diskusinya, ya. Nah, sebenarnya yang membedakan antara seminar dan lokakarya itu, di lokakarya itu ada praktiknya. Jadi kalau misalnya kita lokakarya tentang sesuatu, itu harus dipraktikkan di dalam lokakarya itu, ya. Jadi ini gabungan antara seminar dan pelatihan, itu yang disebut dengan lokakarya. Kemudian semiloka. Semiloka itu akronim dari seminar dan lokakarya. Sudah seminar dan ada lokakaryanya. Biasanya kalau acaranya bernama semiloka ini, ada seminarnya lebih dulu dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya. Sama tujuannya ya, untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah gitu. Kalau dalam hal ini ya, sama di dalamnya ada simpulan begitu, kemudian pembicaranya itu adalah ahli di bidangnya, dan yang datang kalau lokakarya tadi orang yang juga paham di bidang itu. Nah, ini ada pertemuan besar namanya konferensi. Biasanya melibatkan lebih banyak peserta dan umumnya itu dari banyak negara, ya, lebih dari satu negara. Jadi pertemuan yang besar untuk mereka berunding, bertukar pendapat, membahas masalah untuk kepentingan bersama. Itulah sebabnya biasanya ada organisasi atau kelompok-kelompok tertentu yang rutin untuk mengadakan konferensi. Mereka datang pada satu kesempatan begitu ya, bertemu, bertukar pikiran, membahas permasalahan dalam sebuah konferensi. Nah, biasanya konferensi ini ada yang dilakukan secara dalam waktu setahun sekali begitu, atau ada yang dilakukan secara tiba-tiba begitu ya, jika memang ada hal serius yang harus ditangani bersama dari banyak orang begitu ya, dari banyak pihak yang lingkupnya lebih luas. Kemudian kongres. Nah, ini yang saya juga sebut tadi dengan istilah muktamar. Kongres atau muktamar itu sama, jadi pertemuan besar wakil dari organisasi. Muktamar paling kita kenal tuh ya, ada muktamarnya Muhammadiyah begitu ya, atau muktamarnya NU. Jadi memang orang yang satu visi misi begitu ya, untuk berdiskusi dan mengambil simpulan. Biasanya dalam beberapa kongres orang berkumpul kemudian untuk menentukan ketuanya ya, begitu. Atau dalam sebuah muktamar. Pesertanya itu banyak sekali.
jika memang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah seperti tadi, mungkin hal ini tidak bisa dilakukan karena pesertanya banyak sekali. Biasanya melibatkan organisasi-organisasi besar itu ya, ada perwakilan-perwakilannya. Tidak semua anggota datang ke sebuah kongres. Kemudian ada rapat kerja atau raker. Biasanya anggota dewan itu suka melakukan raker atau pemerintah juga mempunyai rapat-rapat tertentu yang disebut dengan rapat kerja. Ada wakil-wakil, dalam hal ini adalah wakil pejabat dari sebuah instansi. Mereka membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi dari instansi tersebut ya. Jadi bisa jadi itu dilihat dalam lingkup yang sempit atau dalam lingkup yang luas. Presiden dapat mengadakan raker terbatas, misalnya rapat kerja terbatas. Jadi orang yang menjadi wakil atau pejabat yang berhubungan langsung dengan presiden diundang. Atau rapat kerja yang berhubungan dengan instansi, misalnya Kementerian Keuangan saja mengadakan raker, atau bidang tertentu mengadakan raker, silakan. Jadi ini berkaitan dengan program kerja ya yang dilaksanakan. Biasanya yang memimpin rapat kerja itu pimpinan, bisa presiden, bisa pemimpin sebuah instansi, sebuah kantor entah eselon 1, eselon 2 atau eselon 3 begitu ya. Itu yang akan memimpin rapat. Jadi pemimpin dari kerja itu yang akan memimpin rapat. Nah, kolokium ini mungkin nama yang tidak sering dipakai dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi begitu ya, tapi ini juga dilakukan. Ini pertemuan keahlian. Ada pidato singkatnya seperti simposium, kemudian ada pakar yang diundang, itu hanya memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan topik yang ditentukan. Jadi, pakar itu tidak memunculkan permasalahan seperti halnya dalam seminar ya, mereka memunculkan masalah masing-masing tetapi juga dengan membawa pemecahan. Nah, kalau dalam kolokium itu sebelum datang orang-orang ini diberi pertanyaan, kemudian mereka menjawab pertanyaan itu. Hanya untuk menjawab pertanyaan itu pertemuan itu. Berbeda dengan diskusi kelompok terkumpul tadi, semua orang diberi permasalahan yang sama, memberi tanggapan sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi di sana ada diskusi, ya. Berbeda dengan kolokium, mereka hanya menjawab pertanyaan berdasarkan kepakaran mereka. Oleh karena itu mungkin kolokium ini kurang tenar. Karena apa? Karena kita biasanya ingin adanya diskusi begitu ya. Kalau di sini diskusinya memang terbatas ya, jadi secara tidak langsung mereka diberi pertanyaan kemudian datang untuk memberikan jawaban tanpa diskusi yang sebagaimana seharusnya begitu ya. Jadi diskusinya boleh dibilang dalam tanda kutip, diberi pertanyaan kemudian dia memikirkannya dan menyampaikannya dalam sebuah pertemuan. Nah, yang terakhir ini sarasehan. Kalau kita mendengar sarasehan memang identik dengan hal yang tidak formal begitu ya. Juga disampaikan di sini model diskusinya sifatnya santai ya. Kadang katanya ada yang duduk lesehan di lantai. Biasanya sarasehan ini memang banyak belakangan juga diselenggarakan mungkin di tempat-tempat santai begitu ya. Dan kalau waktu masih normal kemarin sebelum pandemik ini, biasanya sarasehan ini dilaksanakan tidak pada hari kerja. Misalnya pada akhir pekan, pada waktu yang lebih santai begitu ya. Mengapa? Mungkin untuk mendapatkan iklim kesantaian itu ya. Jadi sama sebenarnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemakalah kalau dalam seminar. Kalau di sini mendengarkan pendapat dari prasaran, yaitu orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya untuk sebuah masalah gitu ya.
Berikutnya, kalau tadi kita perhatikan bahwasanya dalam semua diskusi itu kan ada pemimpin diskusi. Dalam jenis diskusi tertentu, pemimpinnya itu disebut dengan moderator. Ingat teman-teman bahwasanya moderator itu bukan pembawa acara, ya. Jadi walaupun dia mengarahkan acara, dia bukan pembawa acara. Mengapa? Karena wewenangnya lebih dari itu. Pertama, dia mengarahkan acara, mengumumkan atau memberitahukan pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang bla bla bla. Dia menyampaikan masalah yang akan didiskusikan. Diskusi ini bertujuan, dia menyampaikan tujuannya. Ya, kemudian dia menjelaskan tata tertib. Tata tertib ini mulai dari waktu yang diberikan untuk pemakalah atau prasaran atau siapapun atau pembicara begitu ya. Kemudian mekanisme jalannya diskusi itu seperti apa. Dia menyampaikan misalnya pembicara akan kami beri kesempatan 15 menit untuk memaparkan masalahnya. Di sini ada 3 pemakalah, berarti para pemakalah akan menyampaikan makalahnya dalam 15 menit masing-masing, berarti 45 menit akan digunakan oleh pemakalah dalam menyampaikan masalah. Setelahnya kita akan berdiskusi, diskusi akan dibagi ke dalam 3 termin, termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga. Pada setiap termin akan ada 3 atau 4 penanya. Ya, jadi dia memberikan hal yang seperti itu. Mungkin dia memberi hal yang lebih lanjut, misalnya kepada para pembicara ada peraturan khusus. Saya akan memberi tanda ketika 2 menit waktu untuk memberikan paparan akan berakhir. Gitu. Tanda yang saya berikan seperti ini. Nah, itu terserah pemimpin atau moderator, dia yang mempunyai kuasa di sana ya. Seperti apa mekanismenya, lamanya berbicara, itu adalah putusan dari moderator. Dalam sebuah diskusi yang mungkin berjadwal ketat, moderator atau pemimpin diskusi ini sangat terikat pada waktu yang diberikan oleh panitia begitu ya. Kadang diskusi masih bagus begitu jalannya dan seru, tapi ternyata harus diputus ya. Dia harus menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban dalam diskusi. Kalau ada penanya yang panjang lebar dalam memberikan pertanyaan, dia boleh menyetop. Mohon bagi penanya kami persilakan langsung ke pokok pertanyaan, gitu ya. Jadi dia punya hak untuk melakukan hal yang seperti itu. Kemudian memberi kesempatan kepada semua peserta. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang, tetapi kesempatan itu diberikan terbuka oleh pemimpin diskusi atau moderator. Kemudian dia yang paling berat sebenarnya, si pemimpin diskusi ini harus menjamin bahwa semua peserta itu tertarik. Memberi stimulan, nah harusnya tidak ada S di sana, memberi stimulan ya. Jangan lupa tadi membuang S-nya. Memberi stimulan atau dorongan bagi semua peserta untuk ambil bagian dalam diskusi itu. Dia harus menjamin juga bahwa diskusi itu tidak hanya di situ-situ, tetapi juga bergerak maju, memberi gerak yang signifikan bagi jalannya diskusi dan kemanfaatan bagi semua peserta yang ada di dalam diskusi. Kemudian sebenarnya salah satu tugas dari moderator itu dia menyimpulkan atau merumuskan. Akan tetapi mungkin teman-teman dalam mengikuti beberapa seminar atau pertemuan begitu ya, moderator ini mengatakan dari pembicaraan yang panjang lebar tadi, saya pikir saya tidak perlu untuk menyampaikan kesimpulan terhadap hasil diskusi kita tadi. Ya ada yang membuat disclaimer seperti itu, tapi itu tidak masalah karena mungkin permasalahannya sudah jelas begitu ya, arah diskusi itu sudah jelas. Akan tetapi kewajibanlah sebenarnya bagi pemimpin diskusi itu untuk memberi kesimpulan. Kemudian dia menutup diskusi itu.
Kalau ada pembawa acara, moderator atau pemimpin diskusi ini wajib mengembalikan acara itu kepada pembawa acara ya. Tapi jika pembawa acaranya tidak ada, dia boleh langsung menutup sebuah acara. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi? Ya, dia harus memberi perhatian penuh pada diskusi, kemudian dia harus mempunyai pengetahuan juga terhadap topik diskusi, bukan orang yang tidak paham. Kalau ada diskusi tentang perpajakan, ya bagusnya orang yang paham tentang pajak begitu jadi moderator, bukan orang yang tidak mengerti sama sekali tentang pajak. Dia tidak bisa untuk menjadi moderator yang baik. Karena apa? Karena syaratnya pengetahuannya luas. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat, kalau misalnya ada publikasi terhadap sebuah pertemuan ilmiah, itu biasanya moderatornya juga dimunculkan begitu ya, karena kualitas dari kualitas dari sebuah pertemuan itu tidak hanya ditentukan oleh pembicaranya, tetapi juga oleh moderator. Berwibawa dan tidak memihak. Jadi kalau kalau antara pembicara misalnya dan peserta ada perdebatan, si moderator ini sama sekali tidak boleh memihak entah si pembicara, entah si penanya atau peserta diskusi. Jadi dia harus netral. Nah, kalau ada permasalahan yang macet gitu ya, tidak berhasil untuk ditemukan solusinya, atau hanya itu saja dari tadi berputar di situ saja, dia punya hak untuk membuat diskusi itu atau menentukan langkah berikutnya dari diskusi itu sehingga tidak ada kemacetan dalam diskusi. Nah, kalau ada peserta diskusi yang berbicara di luar dari topik yang dibicarakan, si moderator atau pemimpin diskusi ini berhak untuk permisi Ibu dan Bapak, mungkin kita harus segera kembali ke topik pembicaraan kita, karena pembicaraan kita sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Misalnya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini pemimpin sebuah diskusi itu boleh terdengar sedikit kejam ya, tidak masalah. Karena memang dia harus bertindak tegas gitu ya. Kemudian jujur terhadap apa yang tidak diketahui. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan karena kita suka dianggap banyak tahu begitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tidak tahu, kita katakan bahwa kita tidak tahu. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengetahui tetapi pura-pura tahu, itu akan membawa diskusi itu pada sebuah hal yang mungkin tidak betul begitu ya, karena begitulah harusnya tugas pemimpin diskusi itu, dia harus jujur. Syaratnya dia tadi membatasi, bersikap bersahabat, tidak memusuhi satu pihak pun, dia mendengarkan baik pendapat orang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada pernah mendengar begitu ya, itu sebenarnya moderator atau pembicara sih, kok lebih banyak dia yang berbicara gitu ya. Jadi moderator atau pemimpin diskusi itu juga harus tahu batas-batas dia berbicara itu seperti apa. Mengapa? Karena dia harus menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi pembicara yang baik ya, karena pembicaranya sudah ada gitu ya. Kemudian berpikiran terbuka, apapun yang menjadi pendapat orang di dalam diskusi harus dia terima dengan objektif. Kemudian mengerti maksud dibalik sifat dan sikap peserta. Ini agak sulit ya teman-teman, karena untuk memahami sikap dan sifat orang dalam waktu yang pendek itu mungkin termasuk hal yang tidak mudah. Akan tetapi bisa dilakukan dengan melihat mungkin orang ini dari tadi mau bertanya tapi berbicaranya panjang lebar begitu ya, ingin mengatakan A tapi berputar dulu ke Z dulu begitu ya, baru ke A. Biasanya akan terbaca dengan baik. Kemudian peka terhadap aksi dan reaksi peserta. Nah, kalau ada peserta yang mungkin ya ada yang frontal begitu, karena pendapatnya mungkin tidak didengar, kemudian bersikap
tidak sopan atau tidak sesuai dengan rambu-rambu dalam diskusi itu, dia juga harus memahaminya, pemimpin diskusi. Kemudian tantangan bagi pemimpin diskusi. Terlambat memulai diskusi ini mungkin jarang terjadi dalam, tapi mungkin juga terjadi begitu. Ada sebuah seminar misalnya moderatornya datang terlambat, ya tidak elok lah, sama seperti ketika kita berbicara tentang pidato itu kemarin ya. Kemudian terlalu banyak bicara, namanya dia memimpin diskusi, dia bukan pembicara, dia hanya menggiring orang lain untuk berbicara. Bersikap sombong dalam hal apapun, tidak hanya pemimpin diskusi ya, tidak diperkenankan untuk bersikap sombong. Kemudian mencela, mengkritik, mencemooh peserta diskusi, sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan hal itu. Membicarakan kejelekan orang lain, memaksakan pendiriannya, misalnya dia punya pendapat tertentu, kemudian memaksakan peserta diskusi untuk setuju dengan pendapatnya atau pendiriannya, itu tidak diperkenankan bagi seorang pemimpin diskusi. Jadi dia memang harus adil dan bijaksana begitu ya. Kemudian sekretaris diskusi. Sekretaris diskusi atau dalam beberapa kesempatan itu disebut dengan notulis atau pencatat. Dia mencatat nama peserta dan pertanyaan-pertanyaannya, mencatat isu-isu penting yang timbul dalam sebuah pertemuan. Kemudian dia juga membacakan laporan atau kesepakatan dalam diskusi itu jika diminta, ya, jika diminta. Ada dalam beberapa kali diskusi yang saya ikuti, ketua diskusinya atau ketua rapatnya mempersilakan sekretaris untuk membacakan hasil diskusi itu. Nah, sekretaris ini juga bisa untuk membuat simpulan hasil diskusi. Kemudian dia membuat laporan lengkap setelah diskusi selesai. Agak berat untuk pekerjaannya karena setelah rapat berakhir, ketua sudah menutup, sekretaris atau notulis itu masih punya tugas untuk menyelesaikan laporan dari pertemuan atau diskusi itu. Kemudian peserta diskusi. Nah, peserta diskusi itu tidak hanya orang yang asal datang ke sebuah pertemuan, tetapi dia juga punya kewajiban tertentu. Dia memikirkan lebih dahulu masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, jika peserta diskusi itu, kalau dalam sebuah seminar misalnya, dia mendapatkan makalah lebih dahulu, itu juga lebih baik, sehingga dia memahami apa yang dibicarakan dalam sebuah diskusi, begitu ya. Atau kalau diskusinya dalam bentuk rapat-rapat tadi, biasanya sudah disebutkan juga permasalahannya apa. Kemudian mempelajari kembali keterangan yang sudah diperoleh. Ya, kalau ada informasi berkaitan dengan rapat itu, dia harus menyimak dan memahaminya. Dia boleh untuk berlatih diri dalam menyampaikan pendapat, ya, jadi untuk berpendapat. Kemudian dia juga menyiapkan mentalnya untuk menjadi peserta diskusi yang baik ya. Nah, peserta diskusi yang baik itu seperti apa? Diambil bagian dalam diskusi, namanya juga peserta diskusi begitu ya. Mendukung pendapat yang punya alasan yang kuat. Kalau ada alasan kuat, misalnya ada masalah, kemudian ada beberapa pendapat di antara pemerasaran begitu ya, si peserta ini boleh memberikan pendapat bahwasanya dia setuju dengan A atau B berdasarkan ini, alasannya ini ya. Tetapi peserta diskusi itu tidak boleh berbicara asal. Dia boleh berbicara jika sudah diperkenankan untuk berbicara oleh ketua rapat atau ketua diskusi tadi ya, atau pemimpin diskusi atau moderator. Nah, ini dia kewajibannya, jangan sampai kita ditegur oleh pemimpin diskusi atau oleh moderator begitu ya. Jadi harus berbicara lancar, tegas, dan tidak panjang lebar, langsung ke tujuannya. Sama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada orang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Berpikiran positif, bertindak sopan dan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dan dapat menahan diri. Kalau teman-teman melihat ada diskusi diiringi lempar-lempar meja begitu ya, itu
lempar-lempar kursi, atau ada yang memanjat ke atas meja karena tidak didengarkan pendapatnya. Ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui menjadi peserta diskusi yang baik itu seperti apa. Harus dapat menahan diri dan menghargai apapun pendapat orang lain di dalam diskusi itu, ya. Jadi ini teman-teman, inti dari pembicaraan kita tentang diskusi. Nah, malam ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Walaupun di sini jumlah pesertanya itu hanya 10 orang, tetapi malam ini kita akan berdiskusi dengan peserta 29 orang, ya. Di sini berarti ada 30 orang di sini. Yang bersama saya akan ada 30 orang yang akan ada dalam diskusi ini. Kemudian yang kita bicarakan apa? Malam ini kita akan berbicara tentang perkuliahan, hal-hal yang ada di dalam perkuliahan kita. Nah, satu orang akan menjadi pemimpin diskusi. Satu orang akan menjadi pemimpin diskusi. Ya, bukan saya yang akan menjadi pemimpin diskusi, akan ada satu orang yang akan menjadi pemimpin diskusi. Boleh teman-teman bersepakat dulu siapa yang akan menjadi pemimpin diskusi malam ini dalam diskusi kelompok kita. Silahkan ditentukan dulu siapa yang akan menjadi pemimpin diskusi kita. Ada yang bersedia? Saya tidak mendengar ada suara. Wahyu, Bu. Wahyu? Wahyu Bonti? Saya nggak apa-apa, Bu. Oh ya, baik. Wahyu akan menjadi pemimpin diskusi kita. Nanti Wahyu bertugas menjadi pemimpin diskusi, ya, seperti yang disampaikan tadi. Tugasnya apa? Tugas Wahyu nanti adalah ini ya, mengarahkan acara kita, masalah yang akan kita diskusikan tadi. Kemudian saya akan nanti menjadi pembicara, begitu ya. Tetapi yang saya sampaikan itu permasalahan-permasalahan. Kemudian Wahyu silahkan mengumumkan tata tertibnya seperti apa, dan dalam tata tertib nanti mohon yang peserta diskusi yang berpendapat itu untuk menyampaikan identitasnya, ya, Wahyu, ya. Nanti tolong umumkan seperti itu. Kemudian ya silahkan dibaca tugas-tugas dari pemimpin diskusi. Ada yang bersedia menjadi pencatat dalam diskusi ini atau menjadi sekretaris dalam diskusi ini? Catatannya nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Saya akan berhenti untuk berbagi layar dulu, ya. Saya akan membagi layar yang lain. Layar untuk diskusi kita. Sebentar. Sambil teman-teman menentukan siapa yang mau menjadi sekretaris. Sebenarnya sekretarisnya boleh lebih dari satu. Boleh, kalau dalam seminar besar itu pencatat itu bisa lebih dari 2. Silahkan. Siapa yang mau menjadi sekretaris? Mungkin sekretarisnya bisa saya dan Lia, Bu. Oh ya. Aduh, saya tidak melihat siapa yang menyebut saya tadi. Nanda, Bu. Oh ya, baik. Berarti Nanda, nanti, dan Lia yang akan menjadi pencatat. Baik, Bu. Baik. Saya akan sebentar.
Sebentar. Berarti saya ini mengunggah, bentar ya teman-teman. Rupanya yang saya unggah tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa dalam ya, sebentar. Saya akan pemimpin diskusi, saya akan berbagi layar lebih dahulu ya. Sudah melihat layar saya ya? Sudah, Bu. Ya. Baik. Mari kita mulai diskusi kita. Silahkan pemimpin diskusi, karena tadi syarat di dalam diskusi itu bahwa kita saling bisa memandang. Mohon nanti yang menjadi peserta diskusi dan teman-teman yang mungkin tidak bermasalah dengan jaringan untuk memunculkan wajahnya, silahkan untuk memunculkan wajahnya ya. Karena syarat diskusi kan kita harus saling melihat wajah. Silahkan Wahyu. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita berkumpul pada malam hari ini untuk membahas masalah tentang review pengecekan sejawat proposal KTTA. Nah, jadi tujuan pembahasan kita kali ini adalah untuk mengecek apakah teman-teman kita telah mempersiapkan proposal KTTA dengan baik dan benar ataukah belum. Jadi saya bacakan dulu tata tertib dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dilarang memotong pembicaraan dari pembicara yang lainnya. Jadi ketika terdapat pembicara satu yang sedang berbicara, tidak boleh memotong. Yang kedua, pembicara baru boleh berbicara ketika sudah dipersilahkan oleh saya. Terus yang ketiga, dilarang untuk mencela ataupun menghina ataupun menyinggung sara ketika menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu tata tertib yang dapat saya sampaikan. Ini langsung dimulai, Bu. Oh. Ya, langsung. Ya, jadi langsung kita mulai diskusi pada malam hari ini. Ya, Wahyu tidak mempersilahkan saya untuk bicara ya. Oh iya, ya baik. Saya persilahkan pembicara pertama untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu Ibu Kitty. Dipersilahkan. Sebelumnya, mohon untuk memperkenalkan diri sebelum berbicara. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Wahyu Bonti Adristia telah mempersilahkan saya untuk menjadi pembicara pertama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ada beberapa permasalahan yang akan saya sampaikan yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut nantinya berkaitan dengan beberapa hal. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Karenisa. Saya sudah 14 kali bertemu dengan mahasiswa saya di PKN STAN di kelas 528. Dan malam hari ini adalah pertemuan kami yang terakhir, karena setelahnya saya berharap para mahasiswa itu memahami
semua yang telah disampaikan, bahwasanya kuliah selama 14 kali pertemuan bukanlah pertemuan yang sia-sia. Itu harapan saya dalam memperkenalkan diri, begitu ya. Berikutnya saya menyampaikan beberapa permasalahan yang saya bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu berkaitan dengan format dan sistematika. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek kebahasaan. Ya, pembicaraan ini erat kaitannya, dan mengapa saya memilih ini? Menurut saya, mengapa saya memilih untuk topik pembicaraan review pengecekan sejawat proposal KTTA, karena simpulan dari semua perkuliahan kita itu terlihat dalam penulisan ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, dan hasil dari pertemuan dalam 3 pertemuan kemarin yang ditutup dengan presentasi itu menunjukkan bahwasanya banyak mahasiswa yang sudah memahami penulisan karya tulis ilmiah, banyak yang memberi pendapat dengan teliti dan tepat, tetapi ada juga yang masih memberikan pendapat namun mungkin belum mengecek sebenarnya ini betul atau tidak, begitu ya. Mungkin harus mengecek ulang lagi terhadap pendapat-pendapat tersebut. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan bersama. Sebenarnya ketika berbicara tentang format dan sistematika itu sebenarnya ketika teman-teman mahasiswa harus kembali ke petunjuk yang ada di dalam peraturan Direktur PKN nomor 9 tahun 2020, itu sebenarnya tidak ada permasalahan. Kalau itu ditaati, harusnya tidak ada permasalahan apapun yang berkaitan dengan sistematika, format, dan sistematika, ya. Tapi pada dasarnya teman-teman sudah melakukan dengan baik, bahkan ada yang mengukur, betul-betul mengukur, itu sebenarnya memang harus seperti itu, jadi mengukur halaman sampul itu seperti apa, jarak pinggirnya itu sesuai atau tidak, itu memang harus dilakukan. Nah, untuk secara terperinci bagaimana hal itu, teman-teman silahkan nantinya melihat ke peraturan itu kembali. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwasannya jarak baris dalam sebuah judul itu 1 spasi. Ada yang masih menggunakan 1,5, dan ada temannya yang teliti untuk melihat hal itu. Nah, untuk judul-judul yang ditampilkan menurut saya sudah sesuai, karena semuanya menggunakan frasa nomina, paling banyak itu berupa tinjauan, entah tinjauan apa, kemudian ada juga yang berupa analisis, begitu ya. Dan kalau melihat kata tinjauan itu nomina dan analisis itu nomina, berarti frasa nomina lah yang sudah dipilih oleh teman-teman, ya. Jadi saya dari melihat judul yang disampaikan oleh teman-teman, menurut saya semuanya sudah sesuai. Kemudian nomor halaman juga sudah ada yang perhatikan. Kalau kemarin mungkin masih bisa diabaikan, ya, karena kita belum masuk di bab sebagaimana pembicaraan bab. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam proposal itu mencerminkan bab 1 sebenarnya. Oleh karena itu, posisi dari nomor halaman di bawah untuk halaman yang berisi judul, kemudian isinya di kanan atas, itu juga harus diperhatikan. Nah, yang ada banyak variasi di dalam penulisan judul di dalam kutipan. Nah, ketika teman-teman itu mengutip judul KTTA teman-teman di dalam tulisan teman-teman, nah ada yang punya kecenderungan menggunakan semuanya huruf kapital. Mengapa? Mungkin saya curiga dia hanya copy paste dari depan, ya, judulnya apa, karena kan di halaman sampul itu kan kapital semua, jadi copy paste, kemudian ditempelkan. Jadi copy dan tempel ke dalam tulisannya. Saya yakin kalau baca peraturannya teman-teman akan sadar, oh ya, tidak seperti itu seharusnya, ya. Nah, jadi penulisan judul yang tepat di dalam kutipan itu ditulis seperti ini, judul, ya, maksudnya J kapital, kemudian tidak dengan cetak miring, tetapi dengan tanda kutip. Jadi bukan dicetak miring seperti ini, bukan juga di dalam tanda kutip, tapi kapital semua, bukan juga kapital semua.
Ya, jadi penulisan judul di dalam kutipan, judul KTTA teman-teman itu di dalam kutipan ini seperti ini ya. Kemudian untuk penomoran ternyata masih ada yang luput, ada yang memberikan tanda titik di penomoran yang terakhir, tetapi sudah banyak yang memberi tanggapan dengan sangat baik, harusnya tidak ada titik di sana ya. Jadi sebagaimana peraturannya itu tidak ada tanda titik setelah nomor yang terakhir. Kemudian untuk penulisan kutipan tolong disesuaikan dengan peraturan yang ada ya. Jadi bukan mengacu pada PUEB, tapi mengacu pada per 9 PKN 2020 ya, karena PUEB tidak memuat hal itu dengan sangat teliti dan terperinci. Untuk halaman judul, ini saya beri kutipan yang menghitung semuanya, sehingga teman-teman nantinya boleh mengecek di sini seperti apa penulisan halaman judul ya. Jadi spasinya itu 1, kemudian jarak di sana, kemudian juga ukuran lambangnya sudah tertentu begitu ya. Jadi silahkan nantinya mengecek di sini. Saya nanti mungkin setelah diskusi ini saya akan bagikan makalahnya kepada teman-teman semua. Kemudian lembar persetujuan ini silahkan teman-teman mengacu pada aturannya. Kemudian format di dalam daftar isi. Nah, daftar isi ini bukan contoh yang tepat ya, karena untuk pemerincian metode yang ini harusnya kan ini spasinya 1 ya, tidak spasi 2. Jadi untuk perincian subbab dan bagian-bagian subbab dalam daftar isi seharusnya tidak diberi jeda 1 baris kosong, harusnya ini lengket begitu ya. Kemudian di bagian daftar pustaka masih ada yang tidak memberi spasi 1 untuk setiap daftar pustaka. Kemudian ada satu yang mungkin ini hanya luput menurut saya karena cepat-cepat begitu ya. Sebenarnya untuk menuliskan sama, kalaupun sumbernya itu dari HTTP, itu tetap harus rata di sini semua, rata kiri semua begitu ya. Dan spasi ini 1. Judul buku itu hanya huruf awalnya yang kapital, jadi ini tidak kapital, ini tidak kapital, ini tidak kapital, dan D di sini tidak kapital. Tetapi setelah titik 2, itu dimulai dengan kapital lagi ya, teman-teman. Jadi kalau ada judul buku, nah setelah titik 2 itu mulai dengan kapital lagi. Dan jangan lupa juga untuk yang memang harus kapital, misalnya teman-teman menulis nih, SMA N1 begitu ya, karena SMA itu kan sekolah menengah atas. Kita menyingkat di dalam bahasa Indonesia semuanya menggunakan huruf kapital dengan nama. Nah itu kalaupun itu masuk di judul, nama-nama seperti ini itu harus tetap ditulis dengan huruf kapital ya. Kalau ada nama kota misalnya Jakarta, maka di daftar pustaka ini Jakartanya itu tetap kapital kalau itu ada di judul buku ya. Nah, kalau untuk kata-kata umum lainnya tentu tidak perlu kapital. Itu untuk daftar pustaka. Kemudian untuk hal lain, di dalam sistematika masih ada yang mungkin meluputkan bahwasanya paragraf yang dipakai dalam tulisan ilmiah kita itu yang menjorok ke dalam, bukan yang rata kiri dengan jarak antar baris begitu ya. Kemudian berkaitan dengan beberapa hal yang lumayan banyak juga dibahas adalah bab 2 itu berisi landasan teori bukan tinjauan pustaka, karena masih ada yang menggunakan tinjauan pustaka. Nah ini sebenarnya saya kembalikan ke peraturan masing-masing, karena peraturan yang dipakai peraturan nomor 9 yang menyebutkan di bab 2 itu adalah landasan teori, ataupun kalau memakai teoretis itu landasan teoretis bukan teoritis begitu ya. Jadi silahkan menggunakan itu. Sebenarnya kalau dalam penulisan karya ilmiah itu sebelum landasan teori itu biasanya ada tinjauan pustaka. Dia melihat kepustakaan yang pernah membahas masalah yang diambil begitu ya. Jadi sebenarnya kedua hal ini saling berkaitan. Namun di peraturan kita
menggunakan landasan teori atau landasan teoretis gitu ya. Kemudian kita masuk ke aspek kebahasaan. Ini sebenarnya kalau harus dibahas semuanya satu persatu, ini akan sangat luas. Pembicaraan tentang aspek kebahasaan. Karena banyak sekali yang muncul. Tetapi bisa saya kelompokkan dan melihat hal-hal yang mayor dibicarakan di sana kemarin, hal-hal yang lumayan banyak kita bicarakan, saya akan menunjukkan beberapa. Yang pertama adalah penggunaan istilah asing. Kan sudah ada ketentuannya. Kalau istilah asing itu punya padanan di dalam bahasa Indonesia, maka kita akan menggunakan padanannya di dalam bahasa Indonesia. Kalau ragu-ragu, itu munculkan di pertama, tapi setelahnya itu tidak perlu. Nah, ini saya ada contohkan beberapa. Misalnya fee untuk biaya. Itu sebenarnya tidak perlu diberi padanan lagi, karena sebenarnya di sana sudah jelas begitu ya, bahwa fee ini biaya, begitu padanannya. Kemudian ada padanan baru di dalam sebuah bahasa. Misalnya di sini saya contohkan kebiasaan baru atau kenormalan baru untuk new normal. Nah, ini boleh teman-teman berikan dua-duanya, karena mungkin belum semua orang paham bahwasanya kebiasaan baru atau kenormalan baru ini merupakan padanan dari new normal, ya. Ini hal yang baru, begitu. Nah, untuk penulisannya, kalau new normal ini kan kata-kata umum saja di dalam sebuah bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Tidak ditulis dengan N yang kapital, di new, dan N yang kapital di normal. Ataupun teman-teman membaliknya, kebiasaan baru. K-nya kapital, B-nya kapital untuk penulisan kebiasaan baru. Ya, jadi tidak seperti itu. Karena ini adalah kata umum. Kemudian ada hal lain yang saya perhatikan juga, namun tidak muncul di contoh ini. Nah, teman-teman itu agak bingung ketika yang dimunculkan itu adalah nama. Ingat, nama itu ada beberapa nama. Kalau nama jenis, artinya nama itu sudah dipakai sebagai jenis tertentu. Misalnya kalau kita ingat mesin diesel, diesel itu kan nama orang. Tetapi kalau dia sudah dipakai dalam nama diesel, mesin diesel, itu maka D-nya tidak lagi kapital. Mujair itu nama orang, nama bapak-bapak menemukan spesies ikan yang namanya ikan mujair. Kalau sudah jadi ikan mujair, itu bukan lagi ikan milik Pak Mujair, tapi jenis ikan. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang teman-teman pilih. Misalnya, kemarin saya perhatikan, tapi tidak saya luput untuk saya masukkan ke sini ya. Tidak terdeteksi di mana PPT-nya. Saya juga lupa untuk mencatatnya. Jadi ada nama spesies. Kalau nama spesies itu kan nama jenis. Kalau nama jenis itu, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan huruf kapital, walaupun itu katanya bahasa Inggris. Ya. Karena itu sudah jadi nama jenis, ya. Berbeda dengan nama orang, berbeda dengan nama lembaga. Kalau nama orang dan nama lembaga itu tidak perlu dicetak miring. Misalnya nama lembaga itu dalam bahasa Inggris. Kalau nama orang ini sudah jelas ya, teman-teman tahu. Kalau nama orang tidak pernah kita cetak miring. Nah, begitu juga nama lembaga atau nama kantor. Kalau memang namanya dalam bahasa Inggris, itu karena bukan kata-kata biasa, tetapi merupakan nama, tetap saja tidak dicetak miring, tetapi dimulai dengan huruf kapital saja, ya. Mungkin boleh dicek lagi peraturannya di dalam PUEB soal penamaan. Nah, kemudian yang paling banyak kemarin itu adalah penyingkatan coronavirus disease ini ya. Jadi sebenarnya ada varian di dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mengecek KBBI terakhir, sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan kalau referensi teman-teman adalah KBBI. KBBI itu masih menulis dengan COVID-nya kapital semua. Kemudian 19-nya kapital semua. Nah, kemarin sudah ada diskusi mengenai hal ini, namun sampai saya mengecek terakhir kemarin soal penulisannya dan berdiskusi dengan orang kamus yang ada di Badan Bahasa, dia loh belum diubah ya Kit, katanya seperti itu. Karena sebenarnya secara kaidah, kalau teman-teman memperhatikan secara kaidah,
Kan yang namanya akronim itu berbeda dengan singkatan. Akronim itu kita ambil dari beberapa huruf yang ada di dalam. Kalau kita perhatikan, CO-nya ini kan berasal dari corona. VI-nya berdasarkan dari virus. Jadi kita tidak mengambil C, tidak mengambil D. Kalau kita mengambil C dan kita mengambil D saja, berarti itu kan singkatan. Nah, ini akronim. Kalau akronim kan teman-teman tahu dasar penulisannya. Hanya awalnya yang kapital. Jadi penulisan yang disarankan adalah COVID 19. Tidak dicetak miring, tapi tegak. Ya, walaupun dia berasal dari bahasa asing. Ya, jadi boleh nanti diperbaiki penulisannya, bahwa penulisan yang disarankan berdasarkan kaidah di dalam bahasa Indonesia adalah C kapital, O, V, I, D, kemudian garis ini 19 menandai tahunnya, bahwa ini varian yang ditemukan pada tahun 2019 ya. Jadi masih ada varian. Kalau teman-teman menggunakan bentuk panjangnya ya silahkan dicetak miring ya. Jadi silahkan melihat hal itu ya. Kemudian kalau misalnya memang hanya COVID-nya saja, saya pikir ini bukan istilah yang tidak dipahami oleh semua orang pasti paham ini apa maksudnya. Jadi kalau harus menyingkat, silahkan menyingkat dengan ini. Kemudian satu lagi, untuk waktu, kemarin ada yang sudah teliti bahwasanya untuk waktu itu kita menggunakan kata depan pada, bukan di. Jadi harusnya pada kuartal pertama, bukan di kuartal pertama. Kalau di itu kan untuk tempat, misalnya di Jakarta, di sekolah, di rumah, di PKN stand, ya, itu melihat sebagai tempat. Tapi kalau pada itu menunjukkan waktu. Pada kuartal itu kan hitungan berapa bulanan begitu ya. Jadi kuartal pertama, kuartal kedua itu adalah bagian waktu. Jadi pada bulan Januari, pada tahun pertama, jadi bukan di tahun pertama ya. Kemudian masih banyak yang menggunakan kata penulis untuk merujuk ke dirinya di dalam tulisan ilmiah. Kan sudah dibatasi, sebenarnya kalau secara kebahasaan kan tidak masalah. Tapi tidak umum di dalam penulisan karya tulis ilmiah di dalam bahasa Indonesia dan sudah ditetapkan peraturannya oleh PKN STAN bahwasanya kata penulis untuk mewakili diri itu hanya boleh muncul di kata pengantar KTPA. Tidak boleh muncul di dalam isi. Perhatikan lagi baik-baik bagi yang masih menggunakan kata penulis, dalam menulis karya tulis ilmiah ini, penulis menganggap atau manfaat yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi teman-teman silahkan cek lagi bagi yang masih menggunakan kata penulis, boleh cek ke teman-temannya yang lain yang tidak menggunakan lagi kata penulis seperti apa strateginya. Kemudian untuk penggunaan kata baku dan tidak baku, modal kita tinggal mengecek di KBBI, ada atau tidak. Jadi model pengecekan yang teman-teman lakukan dalam presentasi kemarin, menurut saya sudah bagus. Modal pengecekannya adalah KBBI, kata ini ada atau tidak ada di dalam KBBI, begitu ya. Jadi adanya komoditas, tidak ada komoditi di dalam bahasa Indonesia, adanya himbau, tidak ada himbau, adanya subjek dan tidak ada subjek begitu ya. Ada banyak kata lain lagi yang teman-teman gunakan dan sudah jadi perhatian atau konsentrasi teman-teman. Kemudian ada kalau saltik itu saya sarankan sebenarnya teman-teman kalau mengetik, karena mengetik kan di dalam bahasa Indonesia, tolong aktifkan mode bahasanya di dalam bahasa Indonesia. Saya yakin paling tidak teman-teman ini sudah pakai sudah pakai Windows 10 paling tidak kan untuk komputernya. Ya atau tidak? Saya yakinlah teman-teman sudah pakai itu. Nah, aktifkan mode bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman mengaktifkan mode bahasa Indonesianya akan kelihatan tuh di bawahnya. Kalau bersih, kalau layarnya bersih, berarti itu sudah sesuai dengan kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Karena sudah sistemnya sudah terkoneksi. Apalagi kalau teman-teman sudah berlangganan
artinya misalnya MS Word-nya itu adalah MS Word yang berbayar, yang memasukkan ID sebelum membuka. Nah, itu mode untuk editingnya sudah jalan. Tetapi kalaupun itu tidak ada, tidak dimiliki oleh teman-teman, tolong aktifkan mode bahasa Indonesianya. Itu akan melihat kata-kata. Jadi, tapi teman-teman harus perbaiki sendiri. Kalau yang tidak berlangganan ya, artinya tidak memasukkan identitas dan password ketika mulai masuk ke sebuah operasi window begitu ya. Nah, itu teman-teman perhatikan, kalau yang ada garis merah di bawahnya, itu curigalah bahwa kata itu tidak baku. Ya. Nah, silahkan cek di dalam KBBI. Tapi ada beberapa kata yang mungkin dia belum, sistem ini belum, belum sensitif. Misalnya kata literasi itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Tetapi mode beradaptasi dengan kata itu. Tetapi untuk kata-kata lainnya silahkan teman-teman perhatikan ya. Statik pun akan muncul di sana. Jadi yang salah ketik itu akan digaris merahi oleh MS Word karena dia tidak menemukan kata itu di dalam kumpulan kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi saya sarankan teman-teman mengaktifkan mode bahasanya. Kemudian untuk menyebutkan beberapa hal, ini sebenarnya penegasan saja, masih banyak yang menggunakan di antaranya ya, yang seharusnya adalah antara lain. Kemudian masih juga ditemukan lumayan banyak menurut saya, itu adalah penulisan di yang belum sensitif terhadap di mana yang dipisah, mana yang disambung. Tolong sekali lagi perhatikan, cara pengujiannya sudah saya berikan, silahkan buka lagi pelajaran tentang itu atau kuliah tentang itu. Kemudian yang nomor 8. Nah, untuk penulisan bilangan itu memang ada 2 variasi ya teman-teman. Jadi ada yang ketika diucapkan melebihi 2 kata, maka yang muncul adalah katanya bukan angkanya. Tetapi kalau angka itu diikuti dengan satuan waktu dan satuan ukuran, misalnya liter, kilogram, maka penulisannya itu menggunakan angka ini. Jadi kalau 2 bulan, ya 2-nya muncul 2 angka seperti ini. Karena apa? Karena bulan ini kan penanda waktu. 2 jam, 2 menit, 2 tahun, maka muncul 2-nya sebagai angka. Karena apa? Karena diikuti satuan waktu. Atau kalau teman-teman menulis 2 meter, 2 kilo, 2 gram, maka ini tetap 2 dengan angka seperti ini. Ya, ada aturannya di dalam PUEB. Silahkan dicek. Kemudian penulisan unsur terikat masih banyak. Itu penulisan antar yang paling banyak itu ya. Antar manusia, antar tahun, antar kan unsur terikat, berbeda dengan mengantar ini ya, antar yang merupakan unsur terikat. Jadi penulisannya harus disatukan. Ada juga penulisan kata misalnya kerjasama itu masih ada yang menyatukan padahal harusnya dipisah begitu ya. Kemudian untuk pemerincian. Nah, ada beberapa variasi, ini saya munculkan yang sudah dijelaskan dalam kuliah kita. Teman-teman boleh menggunakan misalnya tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut. Titik 2 boleh di sininya tidak kapital, kalau di sini titik 2 ya. Jadi di sininya juga tidak kapital dan tidak dalam bentuk kalimat pun tidak masalah. Dan jangan lupa sebelum butir terakhir dari pemerincian itu ada dan-nya. Ini titik koma, dan di sini berakhir dengan titik. Nah, kalau teman-teman mau seperti ini juga boleh. Adalah sebagai berikutnya tadi dibuang, nggak pakai titik 2 kalau di sini. Berarti di sininya juga tidak kapital. Tapi kalau teman-teman mau butir pemerinciannya ini adalah kalimat lengkap, maka teman-teman bisa mengakhiri ini dengan tanda titik. Ya, adalah sebagai berikut titik. Tapi di sini pemerinciannya ini harus ada subjek, predikat, objeknya. Ya, itu masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk penulisan aturan,
usahakan kalau misalnya penulisan aturan itu lengkap saja nomornya, NO, MOR begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini masih soal contoh pemerincian. Nah, kalau pemerincian teman-teman itu ada judul di bawahnya lagi seperti ini, manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir, ingat ya, karya tulis tugas akhir, KTTA itu tidak kapital di huruf awalnya. Jadi adalah sebagai berikut titik. Titiklah di sini buat ini lengkap dan titik. Karena apa? Karena ini dibagi lagi dalam penjudulan-penjudulan di bawahnya. Ya. Jadi ini untuk pemerincian. Kemudian untuk tanda baca, masih banyak yang penghubung antar kalimatnya tidak diakhiri dengan koma. Padahal kan oleh karena itu akan tetapi, namun, dalam hal ini, akhirnya, jadi, di awal kalimat itu akhiri dengan tanda koma. Kemudian ada tanda baca koma juga sebelum kata khususnya. Koma khususnya begitu ya. Koma yaitu koma tetapi, koma melainkan, koma sedangkan begitu ya. Tetapi tanda koma itu tidak ada sebelum penghubung intra kalimat sehingga. Ada kemarin yang memberi perbaikan pada temannya yang sudah betul, tetapi diperbaiki dengan memberi tanda koma sebelum sehingga. Ya, jadi yang betul itu sebelum sehingga itu tidak ada tanda baca koma. Kemudian untuk per yang berarti tiap, untuk pun yang berarti juga itu ditulis sebagai kata. Ya. Kemudian ini ada penggunaan huruf kapital. Proposal ini telah disetujui oleh jadi dosen pembimbing di sini diberi kapital. Memang kita menghormati dosen pembimbing kita, tetapi memberi kapital pada dosen pembimbing itu salah secara kaidah kebahasaan. Dosen pembimbingnya itu tidak kapital. Nah, untuk penulisan peraturan masih banyak. Kemarin saya lihat pasal itu kan ditulis P-nya kapital, ya. Peraturan presiden kalau tanpa ada nama peraturannya, artinya nomor dan tahunnya ya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau ada nama peraturannya misalnya nomor 2 tahun 2021 tentang penanganan COVID-19, itu nama peraturannya ya kapital ya. Nah, ini karya tulis tugas akhir itu tidak kapital ya. Kemudian kemarin POM, Balai POM, P-nya itu apa? Penelitian obat dan makanan ya? Atau pengkajian, atau penilaian, saya lupa. P-nya, jadi semuanya dari kata-kata tersendiri ya. O-nya obat, M-nya makanan. Jadi penulisannya ya karena huruf-huruf awal itu kapital semua. Ya. Kemudian ini sebenarnya penegasan lagi, ini juga sama. Jadi kalau pemerincian sebelum butir yang paling akhir itu ada kata dan-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasangan kata. Masih ada yang lupa, ada pakai sesuai, tidak ditambah dengan, ada sehubungan yang masih ada lupa dengannya. Kemudian untuk perbandingan. Nah, perbandingan itu ada dua hal. Kalau teman-teman membandingkan sesuatu, kalau tidak mau daripada, misalnya A lebih tinggi daripada B. Atau jika A, jika dibandingkan dengan B, lebih tinggi, begitu ya. Kemudian terdiri itu terdiri atas, bukan terdiri dari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kalimat. Nah, saya senang sekali karena sudah banyak yang teliti melihat kalimat tidak lengkap, begitu ya, struktur kalimatnya kurang, begitu. Nah, ada yang memperbaikinya, dan yang paling banyak ditemukan adalah penggunaan di mana sebagai penghubung di dalam sebuah kalimat. Saya yakin kalau teman-teman membaca dengan teliti, ini sebenarnya bukan sebuah permasalahan yang besar ya. Hanya tolong identifikasi mana di mana yang merupakan kata penghubung, mana di mana yang memang merupakan di mana ya. Kita perhatikan di sini, saya contohkan. Jenjang pendidikan terdiri atas beberapa macam di mana salah satunya adalah pendidikan tinggi. Nah, ini ada beberapa yang sejenis ini. Itu bisa diganti dengan yang. Ya. Jadi teman-teman mengganti ini dengan kata yang, maka sudah tepat.
Nah, berikutnya itu adalah di mana yang boleh, di mana. Kami mencari di mana pelanggaran pajak itu dilakukan. Karena ini berbicara tentang tempat, ini masih boleh. Kami mencari tempat pelanggaran pajak itu dilakukan. Juga boleh. Penelitian ini menunjukkan di mana terjadi kemungkinan pelanggaran pajak. Nah, ini tepat jika berbicara soal lokasi. Penelitian ini menunjukkan di mana terjadi kemungkinan pelanggaran pajak, atau kalau mau lebih spesifik juga boleh menunjukkan lokasi terjadi kemungkinan pelanggaran pajak, begitu ya. Jadi ini di mana pada 3 kalimat yang terakhir ini bukan kata penghubung, ya. Yang kata penghubung adalah yang pertama, ya. Ini mungkin coba teman-teman perbaiki yang pertama. Kita perhatikan ya, observasi partisipan adalah sebuah observasi di mana penulis akan mengganti objek yang diteliti tanpa mengikuti proses. Coba perbaiki ini seperti apa? Ada yang mau berpartisipasi untuk memperbaiki? Observasi partisipan adalah sebuah observasi ketika penulis akan menggantikan objek yang diteliti tanpa mengikuti proses. Boleh? Ya, ketika itu bisa jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan bukan kata tanya, tetapi bisa menunjukkan penghubung waktu. Jadi bukan di mana, ya. Nah, ini contohnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan pada pemimpin diskusi. Ya, baik. Terima kasih pembicara 1, yaitu Ibu Kiti Karenisa atas pendapatnya. Lanjut, gimana Bu? Waktunya sudah habis ya ternyata ya. Ternyata waktunya sudah habis ya, tidak cukup untuk kita berdiskusi lebih lama. Bagaimana teman-teman? Yang pasti yang saya harapkan memang teman-teman akan paham posisi teman-teman ketika berdiskusi. Ada tanggapan atau tidak terhadap yang saya sampaikan? Jadwal ujian akhir semester sudah keluar atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Tanggal berapakah saya akan berhenti untuk berbagi layar ya? Hari pertama, Bu. Hari pertama tanggal berapa? Tanggal 1 Februari, Bu. Tanggal 1. 1 Februari itu sudah ujian akhir semester? Sudah, Iya, Bu. Bu. Besok Wah. lusa. Iya, Bu. Ya, baik teman-teman. Belajar yang baik ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan dalam beberapa waktu ini, silahkan ditanyakan. Artinya sebelum tanggal 1, silahkan ditanyakan. Berarti hari Senin ya sudah. Pukul berapa ujiannya? Pukul 11. 11 pagi, Bu. Oh, 11 pagi ya. Wah. Kira-kira ada hal yang masih perlu ditanyakan atau tidak berkaitan dengan kuliah kita? Tidak ada? Silakan Adinda Natasha nantinya dan dia untuk membagi hasil catatannya ya kepada teman-teman sekelas hasil diskusi malam hari ini. Terima kasih Wahyu sudah bersedia, Nanda dan juga dia bersedia menjadi sekretaris dalam diskusi kita ini. Harapan saya teman-teman menerima materi yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan
ke-14 ini. Saya harapkan juga teman-teman senang dalam kuliah ini. Tidak ada yang tidak senang dalam kuliah ini begitu, dan yang pasti yang saya harapkan adalah apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya nantinya. Kalau teman-teman misalnya sudah bekerja, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang penulisan surat atau tentang apapun, silahkan menanyakan pada saya. Boleh melalui pos-el atau email, boleh juga melalui nomor telepon begitu ya. Silahkan, saya terbuka untuk konsultasi kebahasaan yang teman-teman ingin lakukan begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyiapkan diri untuk ujian akhir semester. Saya berharap menuliskan nilai yang indah untuk teman-teman semua. Tidak ada nilai yang membuat saya sedih, karena saya hanya membantu teman-teman untuk menuliskan nilai teman-teman ya. Semoga semuanya sehat, baik, berhasil dalam semua cita-cita. Semoga kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Bu, Terima izin kasih foto, kembali. Bu. Izin foto. Silahkan Iya. Gia. Gayanya seperti apa? Lia malah tidak terlihat. Sudah Lia? Sebentar Bu, lagi minta tolong buat yang pakai laptop, Bu. Oh Buat ya, nge-screenshot. baik. Saya setiap minggu membuat screenshot. Karena harus melaporkan kehadiran dengan screenshot. Sudah? Sudah Lia? Sudah atau belum? Lagi mau di SS Pundit, Bu. Oh ya, baik. Oh, saya janji ya ke teman-teman waktu pada pertemuan pertama, saya ingat, saya berjanji memberitahu saya orang mana kepada teman-teman. Apa ada yang masih penasaran atau ada yang bisa menebak saya orang mana? Masih, Bu. Oh ya, Orang ada yang Padang bisa bukan, menebak Bu. saya orang mana? Jakarta, Bu. Orang Jakarta Padang, ya? Bu. Oh, orang Padang ya. Ada lagi? Orang Batak, Bu. Orang Batak. Ada lagi? Sulawesi, Bu. Manado, Bu. Orang Sulawesi. Orang Sumatera, Bu. Orang Sumatera ya? Yang Ada pasti yang bukan mau Jawa, dari Bu. tebakan lagi? Dari tebakan sudah keberapa ini? Ketujuh? Saya informasikan tidak ada yang tepat. Saya lahir dan besar di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Tengah. Saya kuliah S1 di Yogyakarta. Kemudian saya bekerja di Jakarta. Lalu kemudian saya kuliah lagi S2 di Yogyakarta. Kemudian kembali lagi ke Jakarta. Itu tempat-tempat yang pernah saya singgahi, jadi saya orang Kalimantan. Terima kasih teman-teman semua. Yang pasti saya orang Indonesia. Ya, sampai bertemu lagi. Sudah belum Lia? Dit, udah belum, Dit? Fotonya sudah atau belum?